Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah manapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Sunediono Kebun Berkah. Channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sugar Robot, yaitu pelatihan bagi anak-anak usia 4 tahun sampai dengan 19 tahun terkait dengan robotik, coding, animasi, web programming, dan artificial intelligence. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah, anak-anak yang usianya sudah kami sebutkan tadi bisa mendaftarkan diri di Sugar Robot Academy Bogor. Alamat dan kontak person akan ada di deskripsi video ini ya, sahabat kebun berkah. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan atau menayangkan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani. Untuk itu kami mohon untuk terus subscribe dan share ataupun berlangganan channel ini ya. Dan itu sangat membantu kami di dalam mengembangkan channel ini. Sahabat Kebun Berkah, kita jumpa lagi di serial perbenihan tanaman ya. Ini memasuki episode yang ketiga. Pada episode yang kedua, kita sudah mengetahui masing-masing standar ya, standar umum maupun standar khusus terkait dengan sumber-sumber benih. Dan pada episode 2, kita juga sudah menyebutkan ya, walaupun hanya sekilas terkait dengan sumber benih ini ya, yaitu sumber benih itu bisa ditunjuk ataupun dibangun. Ditunjuk atau dibangun. Nah, kali ini di episode yang ketiga ini akan membahas terkait tentang penunjukan dan pembangunan ya. Namun untuk lebih mendetailkan maka pada episode ketiga ini hanya akan berbicara terkait tentang penunjukan sumber benih. Sedangkan untuk pembangunan sumber benih insya Allah akan kami tayangkan di episode keempat ya. Jadi stay tune terus nih ya sahabat kebun berkah. Stay tune terus di channel Junediono Kebun Berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan penunjukan sumber benih, kita sudah alhamdulillah ya sudah mengetahui klasifikasi sumber benih ya. Terkait dengan penunjukan sumber benih memiliki beberapa kelebihan ya. Kalau kita tunjuk berarti memang sumbernya sudah ada ya, barangnya sudah ada, lokasnya sudah ada ya. Sehingga memiliki beberapa kelebihan ya. Yang pertama adalah tegakan yang ada sebagai sumber benih merupakan benih yang dapat dihasilkan lebih awal ya. Jadi karena sudah ada tegakannya ya, sudah ada hutannya sehingga benih bisa dihasilkan lebih cepat ya, lebih awal. Ini ya salah satu kelebihan dari proses penunjukan sumber benih. Dan tentunya penunjukan sumber benih ini berasal dari tegakan yang sudah ada ya. Jadi sudah ada ya jika sudah berdiri ya, sudah tegak berdiri.
Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan penunjukan sumber benih ini, kita juga akan mengenal ya, mengenal suatu hal yang disebut sebagai konversi tegakan ya. Konversi tegakan ya, yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengubah suatu kepentingan ke kepentingan yang lain ya. Misalkan awalnya hanya untuk produksi kayu atau produksi non kayu, maka dikonversi menjadi untuk menghasilkan sumber benih. Nah, ini adalah suatu kegiatan yang disebut sebagai konversi. Untuk membuat suatu keputusan di dalam hal konversi itu, maka ada beberapa pertimbangan yang dilakukan, sahabat. Yang pertama adalah jika tegakan berkualitas tinggi tidak dimiliki, maka sumber benih yang baru harus dibangun ya. Jadi kita sudah ada tegakan ya, tetapi ternyata tegakan tadi tidak ada atau tidak menghasilkan sumber benih atau benih yang unggul, maka sumber benih harus baru atau harus dibangun ya. Yang kedua, jika benih dari suatu spesies yang diperlukan hanya sedikit, mungkin terlalu mahal atau juga mahal ya, maka membangun sumber benih merupakan suatu langkah yang direkomendasikan. Nah, begitu ya. Pertimbangan yang ketiga adalah pada kondisi lain, tegakan benih yang teridentifikasi harus digunakan karena perlu menunggu sumber benih yang telah dibangun untuk mulai menghasilkan benih. Ya, jadi ada kondisi yang waktu yang lama ya, waktu yang lama terkait misalkan sudah ada tegakan sumber benih yang teridentifikasi, kita sudah punya itu ya, dan apabila membangun memerlukan waktu yang lama, maka kita putuskan untuk mengkonversi tadi sumber benih yang teridentifikasi menjadi sumber benih yang lebih tinggi lagi dengan perlakuan-perlakuan. Ya. Nah, inilah sahabat kebenaran tiga hal yang mempertimbangi ya kita melakukan konversi ya, konversi sumber benih. Ya. Baik sahabat kita, sahabat berkah yang berbahagia, kita mulai ya dengan materi penunjukan ya, penunjukan sumber benih. Penunjukan sumber benih diawali dengan langkah yang pertama yaitu identifikasi sumber benih. Tujuan dari identifikasi sumber benih adalah untuk mendapatkan sumber-sumber benih agar kebutuhan benih dapat dicukupi baik kuantitas maupun kualitas. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan penunjukan atau identifikasi sumber benih ini, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ya dalam melakukan identifikasi tadi ya. Yang pertama adalah aksesibilitas ya, aksesibilitas, yaitu terkait dengan bagaimana tegakan sumber benih tadi bisa dikunjungi ya, bisa mudah dikunjungi ketika kita mau ke sana ya.
Jadi ini berkaitan dengan lokasinya mudah dikunjungi. Hal yang kedua adalah jumlah pohon dan ukuran sumber benih. Yang pertama terkait dengan hal ini adalah jika suatu sumber benih diidentifikasikan di hutan alam, maka jumlah pohon induk harus dipertimbangkan ketika menentukan luas sumber benih. Jumlah tersebut adalah minimal 25 pohon induk. Ya, jadi minimal 25 pohon induk bagi spesies target dalam suatu sumber benih. Ya, jadi minimal 25 lah ya, 25 pohon induk. Jumlah ini diperlukan agar variasi genetik lebar ya. Jika kurang dari 10 pohon induk dalam suatu sumber benih, maka variasi genetiknya menjadi sempit. Dan kualitas tegakan yang dibangun dengan benih dari sumber benih, demikian juga ya. Nah, jadi mungkin juga menjadi kurang bagus ya. Sudah sempit dan kurang bagus jika kurang dari 25, khususnya 10 pohon induk tadi. Jumlah minimal 25 pohon induk tadi merupakan pedoman umum atau standar umum di dalam sumber penelitian. Setidaknya lebih banyak ya, jadi minimal 25 pohon induk. Hal yang kedua terkait di dalam jumlah pohon maupun ukuran sumber benih adalah pohon-pohon induk tersebut hendaknya tidak berkerabat. Hal ini berarti pohon-pohon induk tersebut bukan kerabat dekat ya. Mungkin anakannya, bukan apa namanya, bukan anakannya, maksud saya adik kakak lah kalau kalau dalam bahasa manusianya ya, adik kakak. Jadi agak jauh ya, jadi jangan adik kakak lah ibaratnya. Dan di hutan alam sering ditemukan struktur famili di mana pohon-pohon yang berdekatan berasal dari induk yang sama karena benih jauh jatuh di dekat dengan induknya. Ya, jadi biasanya sahabat kebun akan mengalami atau menjumpai pohon, apa namanya, pohon ya, di hutan alam, pohon induk itu kalau berbuah, maka buahnya atau bijinya jatuh tidak jauh dari pohon berada, pohon induk berada ya. Jadi berdekatan ya, sahabat. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan di dalam jumlah pohon maupun ukuran pohon induk ya, adalah pohon-pohon pada hutan tanaman diasumsikan berasal dari banyak pohon, dari banyak pohon induk ya, dan bibitnya tercampur dengan baik. Seperti pada hutan alam, di hutan tanaman hendaknya terdiri juga minimum 25 pohon induk. Nah, jumlah pohon tidak menjadi masalah karena pada hutan tanaman biasanya kita menanam lebih dari itu ya, ratusan pohon kita tanam. Nah, jadi tidak sulit ya seharusnya kalau dilihat dari hutan tanaman ini ya. Dengan asumsi bahwa hutan tanaman ini bibit berasal dari banyak pohon induk yang tercampur ya, maka tidak dijumpai struktur famili seperti pada hutan alam ya. Dan benihnya dapat dikumpulkan dari seluruh pohon, tidak memerlukan persyaratan jarak minimum ya. Jadi karena tadi ya kalau hutan tanaman itu kan pohon induknya banyak ya, bisa jadi pohon induknya banyak. Asumsinya ya, jadi pohon induknya banyak.
kita tanam ya, kita tanam dari berbagai sumber pohon induk, maka tentunya tidak akan dijumpai struktur ya, struktur famili ya, ada anak, ada induk, jadi bercampur. Istilahnya kalau tanaman itu merata ya, rata, serempak ya, kompak. Maka benihnya tadi tidak apa namanya dapat dikumpulkan dari seluruh pohon ya, tidak memerlukan persyaratan. Hal yang keempat terkait dengan ukuran sumber benih. Ukuran sumber benih tergantung pada jumlah permintaan benih. Mengelola sumber benih hendaknya memperkirakan permintaan benih di masa depan dan membandingkannya dengan ketersediaan benih untuk spesies tersebut. Ya, jadi kita harus menghitung benar terkait dengan perkiraan permintaan benih. Setelah trennya bagaimana? Agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan ya. Karena benih itu masa masaknya beda, masa buahnya berbeda dan sebagainya. Dan ini juga bergantung dengan iklim ya. Maka tentunya forecasting memperkirakan di masa depan terkait dengan jumlah permintaan benih itu perlu dilakukan. Dan disarankan untuk menambah cadangan ya, yaitu membuat sumber benih yang lebih luas dibanding dengan targetnya. Ya, jadi ini untuk cadangan ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah terkait tentang jumlah pohon dan ukuran sumber benih ketika kita melakukan penunjukan ya, penunjukan sumber benih. Hal yang ketiga terkait dengan kualitas tegakan ya, di dalam penunjukan ya tentunya ya, di dalam penunjukan sumber benih. Kualitas tegakan ini harus kita pertimbangkan ya, harus kita pertimbangkan dengan cermat. Dan beberapa hal yang mesti kita lakukan terkait dengan kualitas tegakan ini. Yang pertama, kualitas tegakan merupakan kriteria yang sangat penting. Tegakan yang dipilih merupakan tegakan yang berkualitas baik ya, di atas rata-rata ya. Dan untuk menjaga agar benih yang dikumpulkan dari sumber benihnya juga berkualitas di atas rata-rata ya. Jadi ketika kita menunjuk suatu sumber benih ya, harus mempertimbangkan kualitas. Hal yang kedua adalah tegakan dipilih berdasarkan penampakan fenotipnya. Ya, jadi penampakan yang bisa dilihat dengan mata kita ya. Fenotip pohon merupakan hasil gabungan dari pengaruh genetik dan lingkungan yang bisa kita lihat ya. Dan hanya komponen genetik yang diwariskan pada generasi berikutnya. Seleksi yang berdasarkan fenotip dapat efektif jika terdapat komponen genetik yang besar. Seperti apa namanya? Kita mudah melihatnya ya, sahabat berkah. Umumnya banyak terdapat komponen genetik yang sifatnya seperti bentuk batang, pertumbuhan tinggi, diameter batang, ya. Nah, itu tergantung pada faktor lingkungan ya. Nah, jadi kita pilih ya tegakan-tegakan yang memiliki fenotip atau penampakan-penampakan yang bisa kita lihat dengan mata, batangnya besar, tinggi, ya, tidak penyakitan, hal-hal semacam itu yang kita pilih. Lalu yang ketiga di dalam kualitas tegakan ini adalah tegakan hendaknya juga diseleksi ya berdasarkan kriteria kualitas. Jika penanaman untuk produksi kayu, misalkan untuk kayu pertukangan, maka kriteria seleksi hendaknya bentuk batang dan tinggi yang terutama tinggi bebas cabangnya.
Ya, misalkan ya, ini untuk sumber benih yang nantinya benihnya untuk memproduksi kayu ya, kayu pertukangan. Maka kita memilih bentuk batang dan tinggi bebas cabangnya. Tapi beda lagi ketika kita menetapkan suatu sumber benih yang benihnya nantinya untuk produksi pulp. Maka kriteria volume kayu dan bentuk batang yang kita pilih ya. Jadi volume kayunya yang bisa menghasilkan ya, menghasilkan dengan cepat dan banyak, dan bentuk batangnya yang lurus misalkan, maka ini yang kita pilih. Namun lain halnya jika kita ingin nantinya untuk produksi buah misalkan. Maka kriteria seleksi adalah kuantitas buahnya, ukuran buahnya, dan rasa buahnya. Nah, ini beda-beda ya, sahabat Kutub Berkah ya, terkait menyeleksi kualitas tegakan ya di dalam penunjukan. Lalu hal yang keempat di dalam kualitas tegakan ini adalah sumber benih hanya dapat diidentifikasikan jika kriteria seleksi telah ditetapkan ya. Jadi kriteria sumber benih tadi dapat diidentifikasikan ya apabila kita sudah menetapkan kriteria-kriterianya. Seperti tadi ya, misalkan kriteria kita untuk menghasilkan sumber benih kayu pertukangan misalkan. Ya, jadi kita nantinya bisa menetapkan kriteria-kriteria. Jadi jangan lupa ya, harus membuat kriteria terlebih dahulu. Dan yang kelima di dalam penentuan kualitas tegakan adalah jangan menunjuk sumber benih pada tegakan alam atau tanaman di mana pohon-pohon berkualitas tinggi telah ditebang. Dan yang tersisa hanya pohon-pohon yang jelek. Jadi jangan ditunjuk ya. Jadi jangan ditunjuk sebagai sumber benih ya. Karena kualitasnya apa? Kualitasnya sudah jelek. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, hal yang keempat di dalam penunjukan adalah pembungaan dan pembuahan. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah bahwa tegakan yang akan ditunjuk menjadi sumber benih sudah berbunga ya, dan menghasilkan benih. Pembungaan dan pembuahan di atas pohon hendaknya diperiksa atau diamati. Pengamatan buah juga dapat dilakukan dengan mencari buah dan benih yang jatuh, serta mencari anakan yang tumbuh di sekitar lantai hutan ya. Nah, jadi ingat ya ini ya yang hal yang pertama. Hal yang kedua adalah jangan mengidentifikasikan tegakan sebagai sumber benih jika tidak mengetahui kepastian bahwa tegakan tersebut telah menghasilkan benih ya atau buah atau bunga ya. Jadi jangan sekali-sekali mengidentifikasikan itu sebagai sumber benih. Kalau kita lihat dari pembungaan dan pembuahannya seperti. Lalu yang kelima adalah keamanan. Di dalam melakukan penunjukan sumber benih, maka tegakan yang ditunjuk itu adalah sebagai sumber benih tadi ya, adalah yang benar-benar aman ya. Aman dari kebakaran, pencurian, diserobot lahannya, ditebang tegakannya, ada juga mungkin ada penggembalaan ternak di situ, hewan liar di situ yang bisa merusak tegakan, itu harus terjamin tidak ada. Jadi keamanan benar-benar menjadi hal yang harus dipenuhi. Lalu yang keenam adalah kesehatan. Tegakan yang akan ditunjuk sebagai sumber benih harus benar-benar bebas dari penyakit, bebas dari hama, ya. Jadi sehat, tidak rusak batangnya, tidak rusak akarnya dan sebagainya. Jadi benar-benar sehat. Ya. Yang ketujuh adalah asalnya ya, asal. Hal yang perlu diperhatikan di dalam asal adalah yang pertama, sumber benih yang ditunjuk di hutan alam, asal usul pohonnya diketahui dengan jelas.
Jadi harus diketahui dengan jelas ya. Hal yang kedua adalah pada sumber benih yang ditunjuk pada hutan tanaman akan lebih baik mengetahui asal-usul pohonnya. Pertama, informasi ini menunjukkan provennya ya, provenannya ya, sumber benih atau sumber pohonnya. Itu yang pertama. Kedua, yang kedua adalah informasi juga menunjukkan berapa banyak pohon induknya. Ya, informasi itu juga harus tahu berapa sih pohon induknya ya, selain dari mana sumbernya. Yang ketiga, informasi juga menunjukkan kriteria seleksi. Ya. Memang harus kita sadari, walaupun itu di hutan tanaman ya, terkadang informasi-informasi itu tidak tersedia atau tersedia tapi sebagian, sehingga seringkali harus mengabaikan kriteria tersebut. Nah, kita kadang terpaksa ya menunjuk sumber benih tersebut walaupun asalnya tidak diketahui. Nah, terkadang semacam itu karena informasi itu tidak lengkap. Ya. Yang selanjutnya, yang ke-8 adalah isolasi. Hal yang perlu dicermati di dalam isolasi adalah yang pertama, isolasi tidak diperlukan untuk tegakan benih teridentifikasi dan terseleksi ya. Jadi ini tidak diperlukan di sahabat kebun berkah. Lalu yang kedua, pada areal produksi benih atau APB, jalur isolasi lebih baik ada untuk mencegah kontaminasi serbuk sari dari luar. Ya, jadi kita membuat isolasi-isolasi ya, jalan-jalan setapak ataupun apalah ya yang mengisolasi sumber benih ya. Karena khawatir ada penyerbukan ya. Yang kita tidak kehendaki tentunya penyerbukan tadi. Seringkali kriteria demikian tidak dapat dipenuhi pada saat menunjuk sumber benih. Ini juga kadang-kala kita tidak bisa ya. Sehingga kita disarankan untuk membandingkan beberapa calon sumber benih dan menetapkan satu yang terbaik ya. Karena ada beberapa hal ya yang eh, 1 sampai 8 tadi ataupun ada informasi-informasi yang kurang, nah, tidak dapat diidentifikasi dengan sempurna, maka kita lebih baik mencoba mencari calon sumber benih lebih dari satu ya untuk bisa dibandingkan. Namun kadangkala juga kita tidak bisa menemukan sumber benih yang memenuhi 8 kriteria tadi. Ya, jadi kita harus pilih ya, harus pilih yang memenuhi kriteria sebanyak mungkin ya. Jadi kita 8 tadi ya, kemungkinan ada yang tidak bisa kita penuhi ya. Sehingga kita harus, kalau harus menunjuk, maka tunjuk kriteria sumber benih yang paling banyak memenuhi kriteria. Ya, itu yang harus diingat, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi adalah syarat-syaratnya, bagaimana caranya mau menunjuk sumber benih ya. Yang kedua adalah kualifikasi sumber benih hasil penunjukan. Ya, nanti kita lihat ya, ada bagan ya terkait dengan tegak apa namanya sumber benih yang didapat dari penunjukan ini ya, kualifikasinya. Ya, sebentar ya kita coba lihat ya kualifikasinya ya sahabat burung berkah. Bentar saya share ya sahabat burung berkah untuk lebih memahamkan ya. Ya, inilah sahabat kebun berkah terkait apa namanya eh, kualifikasi ya, kualifikasi sumber benih hasil penunjukan ya. Ini ada hutan alam, ini adalah hutan tanaman ya. Dan di sini ada tegakan benih teridentifikasi, ada tegakan benih terseleksi, ada tegakan benih
untuk hutan tanaman juga ada tegakan benih teridentifikasi, ada tegakan benih terseleksi, ada areal produksi benih ya. Ini hutan alam ada dua, hutan tanaman ada satu, dua, dan tiga. Dan ini adalah klasifikasi tadi ya. Ya, ada delapan tadi ya, mulai dari aksesibilitas. Ini semuanya harus mudah dikunjungi ya, semakin baik ya. Yang kedua adalah jumlah pohon. Ini untuk hutan alam, baik TBT maupun TBS, ini minimal terdapat 25 pohon induk dengan jarak antar pohon 50 sampai 100 meter. Dan untuk hutan tanaman, untuk TBT, TBS, APB ini ya, banyak pohon induk, pertimbangan jarak antar pohon tidak diperlukan. Terkait dengan kualitas tegakan untuk hutan alam, TBT dan TBS, ini adalah kualitasnya harus rata-rata. Untuk TBS di atas rata-rata ya. Untuk hutan tanaman, TBT-nya rata-rata, TBS-nya di atas rata-rata, untuk APB-nya di atas kualitas tegakan benih terseleksi atau peningkatan dari tegakan benih teridentifikasi atau terseleksi melalui penjarangan ya. Terus untuk kegiatan yang keempat, pembungaan dan pembuahan, ini harus diketahui ya, harus diketahui semua nih ya, baik di hutan alam untuk TBT, TBS maupun hutan tanaman untuk TBT, TBS maupun APB, pembungaan dan pembuahan harus diketahui ya. Yang kelima untuk keamanan, semuanya harus terjamin ya, semuanya harus terjamin sahabat kebun berkah. Tidak boleh tidak aman. Kalau tidak aman tentunya nantinya akan sia-sia setelah kita tunjuk nantinya jadi apa kita nggak ngerti ya. Kesehatan, entah hutan alam maupun hutan tanaman, TBT, TBS ya, ini harus sehat, harus tidak terserang hama maupun penyakit. Ini sama ya. Terus asal usul benih ya, untuk hutan tanaman, untuk TBT maupun TBS, ini harus jelas ya. Untuk hutan tanaman ya, baik untuk TBT, TBS maupun APB, sebaiknya asal-usulnya provenan. Sumber benihnya ya dari uji ya, dari uji provenan ya. Dan diketahui, walaupun biasanya jarang dijumpai ya, tapi diusahakan ini harus berasal dari provenan atau sumber benih yang diketahui. Ya. Terus untuk jalur isolasi, untuk hutan alam TBS dan TBT tidak diperlukan. Juga untuk hutan tanaman TBT dan TBS tidak diperlukan, tetapi untuk APB disarankan membuat jalur isolasi, ya, karena tadi dikhawatirkan ada penyerbukan yang tidak kita inginkan atau penyerbukan liar ya, sehingga diperlukan jalur isolasi tadi. Itulah sahabat kebun berkah ya, terkait dengan menunjukkan sumber benih ya, untuk episode yang ketiga ini. Terima kasih ya sahabat kebun berkah untuk selalu tune in di channel ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di episode yang keempat terkait dengan pembangunan sumber benih. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini ya. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Dan saya bersyukur apabila sahabat kebun berkah berkenan berlangganan channel ini akan membantu sekali terkait perkembangan channel ini. Terima kasih dan lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.